aksi di luar untuk selebaran ini sampaikan kepada rakyat, sampai ke tangan rakyat. Kawan-kawan perjuangan, kita buat tenda bersamping kantor wali kota Depok. Kawan-kawan perjuangan, sementara dari informasi yang berkembang hari ini, calon DPR RI Bung Edi Faisal siap berjuang bersama kita. Kawan-kawan perjuangan dari PKB, kawan-kawan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahmatullah, gubernur yang punya sedikit hati telah berpulang ke Rahmatullah. Anggota-anggota legislatif kota yang tak punya nyali telah berpulang ke Rahmatullah. Para muspika-muspika yang tak lagi dianggap berdiri di kota ini. Wahai rakyat kota Depok, kapan lagi kita terbangun dalam kehidupan ini? Tak banyak kebohongan demi kebohongan yang dikamuflasekan di kota ini. Melalui mimbar bebas ini, saya akan ungkap kebobrokan-kebobrokan itu. Yang pertama, siapa bilang Depok ini kota layak anak? Belum. Kota ini masih menuju kota layak anak. Kenapa sesuatu yang belum menjadi hak lalu diberikan hak? Kemana mata hati pemimpin kita yang buta? Yang kedua, Depok katanya per hari ini kota sehat. Kota sehat yang bagaimana? Got aja belum ada di kota ini dengan baik. Kota ini mulai banjir karena sudah salah dalam penataan kotanya. Setu-setu kita sudah mulai hilang untuk menjadi perumahan. Yang ketiga, Depok katanya mendapatkan predikat pelaporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian bagaimana? Pelaporan keuangan dari kamuflase sedemikian rupa dan menghasilkan selisih lebih pengelolaan anggaran yang mana masyarakat belum bisa menikmati infrastruktur yang baik. Apa Anda puas dengan kemacetan itu? Apa Anda puas dengan fasilitas yang mendek seperti ini? Mana para latihan kerjanya? Mana yang namanya penggerakan kaum mudanya? Mana KNPI-nya yang mandul? Mana kadin yang tak berfungsi? Mana ormas-ormasnya yang bengklek? Mana kaum mudanya yang selalu digontok-gontokin, selalu diadu dombain? Mana LSM-LSM-nya yang hanya mata duitan dan tak mau bergerak untuk maju? Yang keempat, katanya Pemda ini adalah pelayanan satu atap. Mana buktinya? Birokrasinya hijau dengan mata duitan, birokrasinya bobrok. Kota ini salah satu kota yang paling jelek di mata investor. Kota ini salah satu kota yang tidak pernah peduli untuk kesejahteraan umatnya. Kalau memang kota ini peduli untuk kesejahteraan umatnya, Pak Polisi sudah tidak
tidak diurusi. Satpol PP hanya diberdayakan hanya untuk tameng, sementara mereka-mereka ini dianggap sampah oleh pemimpinnya sendiri. Tentara kita yang punya peranan untuk menjaga ketahanan bangsa ini justru ditampilkan. Jaksa-jaksanya dikondisikan supaya mandul. Apa ini yang disebut kota yang sehat? Lagi-lagi kemunafikan yang bicara. Lagi-lagi maling teriak maling yang bicara. Kita melihat begitu banyak pembusukan dan pembodohan sistemik dan masif dilakukan di kota ini. Saya menghimbau, hei Mendagri goblok, hei Mendagri buta dan tuli, kau lihat kota ini begitu banyak hal-hal yang begitu banyak terjadi, pembodohan demi pembodohan, dan kau biarkan begitu saja. Hei Pak Presiden yang terhormat, turun lihat kota ini. Walaupun kota ini kau bilang kota yang sangat kecil dan tak kau perhitungkan, jangan lupa kota ini adalah kota penyangga ibu kota, kota yang berkontribusi buat ibu kota. Tak bisa kau anggap remeh kota Depok ini. Kota yang berisi 1.800.000 jiwa kau anggap sebelah mata. Wahai Presiden yang terhormat, kau perhatikan kota ini. Kota ini berkontribusi untuk menjadikanmu menjadi seorang presiden 2 periode lamanya. Hei para petinggi-petinggi kota ini, bangun kesadaran. Cukup kita dipisah-pisahkan, cukup kita diadu domba selama ini. Cukup politik Belanda sudah terjadi di kota ini. Politik divide et impera, walaupun kita tidak pernah menyadari politik adu domba itu sudah terjadi di tengah-tengah kita semua. Pada saat kita berkumpul di sini, sahabat-sahabatku sekalian, kita terjemur, kita kepanasan, saudara-saudara sekalian. Luruskan niat kita, bahwa niat kita lillahi ta'ala, demi mengharap ridhonya Allah, agar pemimpin kita keluar dari gedungnya yang dingin dan sejuk itu. Temui kami, ayo kita berdiskusi, ayo kita menjelaskan apa yang kami pertanyakan. Jawab katanya Anda doktor dua-duanya, jawab kata Anda yang menjadi wakil presiden ke depan, tapi segelintir 1,8 juta saja Anda tidak becus ngurusin rakyat. Boleh-boleh mau jadi wakil presiden, ngurusin 1,8 juta jiwa saja tak mampu. Boro-boro mau ngurusin 1.700 triliun APBN kita, mau ngurusin 2,3 triliun APBD saja tidak mampu. APBD 2,3 triliun disuap-suap, dimaling-maling, dikentit-kentit. Tuh buktinya, tanya orang Jabar sana. Berapa banyak maling-maling pemerintah kita ada rekening di kota di sana tuh. Tanya, Bang Jabar, tunjukkan kebenaranmu, tunjukkan nyalimu. Berapa banyak uang kota ini dikentit oleh koruptor-koruptor bangsat sana. Siapa yang berani mengungkap itu? Ayo KPK, jangan kamunya berani mengangkat menciduk Akil Mukhtar saja. Yuk kita turun ke kota Depok ini. Yuk kita buktikan. Kalau memang tidak salah, katakan tidak salah, jadi jelas. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Biar tidak ada dusta di antara kita. Pada saat pemimpinnya sudah melakukan dusta di antara kita, siapa lagi yang perlu kita percaya? Pada saat pemimpinnya mengerti agama, kiai, orang yang mengerti hadis, mengerti kalamullah, tapi dia laknat,
dia injak-injak kalam Allah, dan dia tidak mampu berjuang untuk atas nama rakyat, tidak usah memimpin umat. Malu. Mari kita tegakkan supremasi hukum di kota ini. Hei para penegak-penegak hukum di kota ini, mana dadamu, mana nyalimu? Kau diamkan saja kota ini dengan beribu masalah. Wahai para masyarakat kota Depok, kalau Anda tak peduli, tunggulah kota ini akan berisi banjir ke depan. Hei masyarakat kota Depok, pada saat Anda tidak mau mendengar orasi ini, tunggulah Depok dengan segala kemacetannya. Hei masyarakat kota Depok, pada saat Anda tutup telinga Anda dengan sebuah kebenaran, tunggulah Depok ini akan menjadi sarang narkoba, sarang terorisme, sarang prostitusi, sarang pengangguran. Kenapa? Karena pemimpinnya hanya berpangku tangan doang dan sibuk dengan membranding dirinya, sibuk dengan beribu-ribu gelar-gelar dan nama-nama baik. Sementara kita yang merasakannya, siapa yang peduli? Depok kota konsumtif. Beras saja kita harus datangkan dari daerah lain, sayur saja kita harus datangkan dari daerah lain, ikan saja kita harus datangkan dari daerah lain. Apa yang tidak diimpor dari kota ini? Kota ini hanya punya pemuda, kota ini hanya punya sumber daya manusia, tapi di sisi lain sumber daya manusianya dimandulkan. Tapi di sisi lain pemimpin-pemimpinnya tak berotak. Katanya ilmuwan dan pemimpin yang hebat, tapi tak pernah jejak menginjakkan buminya sendiri. Tapi tak berotak, sementara mengklaim dirinya paling suci di kota ini. Hei para tokoh muda, katanya kau bernyali. Naik ke panggung ini, tunjukkan nyalimu. Naik ke forum ini, tunjukkan kekuatanmu. Hei masyarakat kotaku yang kucintai, aku tak berharap kau turun ke mimbar ini. Yang kuharapkan doamu untuk mendukung perjuangan kami. Kami berjuang untuk kalian semua. Bapak-bapak polisi, ibu polisi yang kuhormati, kami respect kepada Anda, kami tak akan benturan kepada Anda. Hei sahabat-sahabatku Satpol PP, kau saudara-saudaraku, kau berjuang menjaga benteng karena faktor tugas, kami hormat kepadamu. Apalagi di sini ada sahabatku, aku hargai. Kita berbeda, tapi kita tetap satu. Tidak pantas kita diacak-acak hanya karena segelintir orang yang mengatasnamakan kekuasaan. Apabila kekuasaan itu dianggap segalanya, apabila kekuasaan itu dianggap bisa mempengaruhi segalanya, apabila kekuasaan itu ditaruh kepada kepala, tunggu azab Allah, tunggu kezaliman demi kezaliman akan terlahirkan. Namun apabila kekuasaan itu dijadikan dasar untuk merebut kemuliaan, surga balasannya, surga jaminannya. Kita hadir di sini dengan sebuah niat ikhlas. Kita berjuang untuk umat. Tidak ada udang di balik bakwan di sini. Kita memang ingin supremasi hukum ditegakkan. Nih lihat, pada saat di depan kita ada nisan yang ditaburin kembang, itu bertanda, itu pertanda bahwa supremasi hukum sudah dimandulkan di negeri ini. Ternyata kebo besar di luar sana tak mampu memberikan susu yang bergizi kepada kita. Ternyata susu kebo yang besar itu hanya bisa koar-koar dan mencari pencitraan diri saja. Ternyata
pejabat itu tak punya nyali untuk berhadir di tempat ini menyapa kita. Siapa lagi yang harus kita contoh? Siapa lagi tempat kita untuk menyandarkan diri? Kota kembangnya budak, kota kembangnya tak bernyali, kota kembangnya sibuk pencitraan diri, kota kembangnya ayam sayur semua. Mau sampai kapan kita dibodoh-bodohin? Ayo saudara-saudaraku sekalian, kita maju, kita terus berkarya. Anda yang rapat silakan rapat, Anda yang berbisnis silakan berbisnis, Anda yang sekolah silakan menuntut ilmu dengan baik. Bapak-bapakku yang sedang bertugas, jalankan tugas Anda sebaik-baiknya. Insya Allah akan menjadi ladang amal buat kita semua. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya berjuang, saya berdiri di mimbar ini hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semua berpanas-panas diri di forum ini juga mengharapkan ridho ilahi Rabbi. Kami semua berpanas-panas di sini karena kami punya tujuan mulia yang akan mengantarkan kami menuju surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tegakkan supremasi hukum. Tegakkan supremasi hukum. Tegakkan supremasi hukum. Orang ngaku wali kota, ada orang ngaku wakil wali kota, kesana kemari, makan duit gaji, nentuin proyek, kemudian memerintah orang untuk taat kepada hukum, tetapi ketika diperiksa, ditanya mana SK-mu wali kota, ternyata setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung, diperiksa oleh KPU, ternyata SK-nya bodong, maka wali kotanya wali kota bodong. Tapi anehnya Pak Ketua, Pak Samsul, kok kagak ditangkap? Polisi bodong ditangkap, tentara bodong ditangkap, atau Satpol PP ditangkap, tapi wali kota bodong kagak ditangkap. Kan aneh. Seseorang berhak menjaga sebagai kepala daerah atau sebagai wali kota atau wakil wali kota atau gubernur harus memenuhi syarat administrasi minimal 2. Yang pertama, syarat administrasi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan dia adalah pasangan calon terpilih pemilu kada yang sah. Itu harus ada. Tidak tahu siapa, saya dulu yang mengeluarkan dengan teman-teman saya yang menyatakan Nur Mahmudi sebagai calon terpilih pemilu kada 2010, sehingga dia berwenang mengaku sebagai wali kota sebelum ada kasus hukum. Yang kedua, adanya SK Mendagri tentang pengesahan penetapan sebagai wali kota. Tanpa itu, siapapun tidak berwenang duduk di pemerintahan sebagai wali kota. Lalu, apakah benar Nur Mahmudi dan Pak Muhammad Iris punya SK itu? Tidak punya, Bapak sekalian.